Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7, tetapi saya bacakan cukup sampai di ayat 5 saja. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam ayat ini ada beberapa gelar atau sebutan yang diberikan kepada Sang Mesias yang dijanjikan, itulah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu disebut sebagai penasihat ajaib. Kalau kita berbicara tentang Yesus sebagai penasihat, maka di dalam Alkitab tidak ada nasihat yang bisa mengimbangi nasihat yang diberikan oleh Yesus. Tentang hal apapun, seluruh pengajaran, seluruh teladan Yesus sangat sempurna. Ketika kita mengalami persoalan, Yesus memberikan nasihat. Ketika kita di dalam banyak pergumulan, Yesus menjadi seorang penasihat. Baru dikatakan juga Allah yang perkasa. Keperkasaan Allah nyata di dalam kehadiran Yesus. Itu jelas sekali, di mana Yesus perkasa atas angin badai. Yesus perkasa atas kuasa iblis. Yesus perkasa atas sakit penyakit. Yesus perkasa atas segala keadaan yang terjadi di tengah-tengah hidup manusia. Dan itu terbukti di mana Yesus bisa meneduhkan atau Yesus bisa menghentikan badai, Yesus bisa mengusir setan, bahkan Yesus juga berkuasa atas maut. Itu terbukti dengan kebangkitannya. Bahkan dia naik ke surga dan nanti datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Jadi berbicara tentang Yesus yang adalah Mesias, memang di dalam Yesus ini kita mendapatkan tentang nasihat. Nasihat untuk mengasihi, nasihat untuk berdamai, nasihat untuk mengampuni, nasihat untuk berbuat baik, nasihat untuk hidup kudus, nasihat untuk hidup di dalam kebenaran, nasihat untuk hidup dalam pola kerajaan surga, itu ada di dalam Yesus. Baru dikatakan juga Bapa yang kekal. Kita mengenal Allah, mengenal Bapa kita sebagai Allah yang kekal, itu ada di dalam Yesus. Karena Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Berarti di dalam kehadiran Yesuslah kita boleh berjumpa dengan Bapa kita boleh mengalami kehadiran daripada Bapa di surga, kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Bapa kita di surga, itu semua ada di dalam Yesus. Dan yang terakhir dikatakan di sini Raja Damai. Yang mau saya sampaikan malam hari ini berbicara tentang Yesus sebagai Raja Damai kita. Kehidupan kita akan dipenuhi damai dan sukacita jika Yesus telah menjadi Raja dalam hidup kita. Tetapi di sini berbicara tentang Yesus sebagai Raja Damai. Jadi kehidupan kita akan dipenuhi damai jika Yesus telah menjadi Raja dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus telah menjadi Raja dalam hidup kita? Raja itu artinya penguasa. Raja itu artinya pemilik atau berotoritas sepenuhnya atas hidup kita. Kalau kita berbicara tentang contoh di sini, saat para murid-murid ada dalam perahu, mereka mengalami badai. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, waktu itu murid-murid itu naik kapal dan terjadi badai yang sangat besar. Ketika terjadi badai, waktu itu dikatakan Yesus sedang tidur. Tetapi ketika para murid-murid tidak bisa lagi mengendalikan kapal itu, maka mereka membangunkan Yesus. Kita tahu bahwa para murid-murid ini kan semua para nelayan. Mereka sangat menguasai yang namanya badai, mereka sangat menguasai yang namanya itu laut atau danau itu. Karena itu pekerjaan mereka. Tetapi pada saat itu, terjadi badai yang sangat besar dan mereka tidak bisa mengendalikan. Mereka tidak bisa menguasainya. Dan saat itu dikatakan Yesus sedang tidur.
Tetapi para murid-murid di dalam perahu itu akhirnya mengambil kesimpulan untuk membangunkan Yesus. Dan saat Yesus dibangunkan, maka Yesus menghardik badai itu dengan seketika, maka dikatakan badai itu menjadi teduh. Badai itu menjadi berhenti. Mengapa bisa badai bisa menjadi reda atau badai itu berhenti? Adalah ketika Yesus menjadi raja di tengah-tengah kehidupan para murid. Jadi dari sini kita perlu memastikan kalau kita ingin mengalami damai yang sejati, maka Yesus harus menjadi raja dalam hidup kita. Yesus berkata begini, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini kepadamu." Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, apapun posisi kita, sebanyak apapun yang kita miliki, tanpa Yesus, maka tidak ada damai yang sesungguhnya. Tetapi, kalau kita memiliki Yesus menjadi raja dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita memiliki damai yang tak ternilai. Kita memiliki damai yang kekal, kita memiliki damai yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris namanya, Yesus menyediakan itu, bahasa Inggrisnya, sonang soharibu-ribuan. Artinya sukacita yang tak terkira. Itulah yang disebutkan di sini, jika Yesus menjadi raja dalam hidup kita, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan akan memenuhi, menuntun hidup kita setiap waktu. Oke, sekarang bagaimana Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menyambut Yesus dengan benar. Di hari-hari ini ada banyak cara orang menyambut Yesus. Saya dulu waktu masih di Medan, di samping rumah kita itu ada namanya Kode Tua. Mereka juga merayakan Natal, menyambut Natal. Mereka memotong babi 1 ekor. Mereka bakar, habis itu mereka nyanyi-nyanyi lagu Natal sambil minum tuak. Mungkin kalau di Manado juga seperti itu, di Timur juga seperti itu, di Papua juga seperti itu. Apakah ini sikap menyambut Yesus yang benar? Ini tentu tidak benar. Boleh-boleh saja kita motong RW, boleh saja kita motong B1, B2 untuk merayakan Natal. Tetapi esensinya adalah kita harus menyambut dia dengan benar. Kalau kita berbicara menyambut dengan benar, saya ingat dulu waktu SD, katanya kalau camat mau datang, maka semua rumah itu harus dipagar, dibersihkan. Bahkan kadang babi yang biasanya lari-lari kemana-mana, itu dikandangin, hanya untuk menyambut seorang camat. Sekarang ini adalah yang kita sambut adalah Yesus. Bagaimana sikap kita menyambut Yesus? Dan makanya saya katakan, kalau Yesus menjadi raja dalam hidup kita, maka yang pertama sikap kita adalah kita harus menyambut Yesus dengan benar. Kalau kita mau menyambut tamu di rumah kita, maka biasanya rumah kita itu kita bersihkan. Betul kan? Kita bersihkan rumah kita. Ada yang kurang rapi, kita rapikan. Ada yang kotor, kita singkirkan. Itu menyambut tamu. Tetapi ini adalah Yesus raja di atas segala raja. Bahkan dikatakan Yesus ini adalah raja damai. Bagaimanakah sikap kita menyambut dia? Maka saya katakan, yang pertama sikap kita adalah hati kita harus dibersihkan dari segala sampah-sampah rohani. Hati kita harus dibersihkan dari segala keburukan-keburukan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita menyambut Natal, tetapi hati kita, hidup kita tidak benar-benar dikuduskan, tidak benar-benar dimurnikan, maka sesungguhnya kita tidak menyambut Natal. Tapi bisa saja kita pesta Natal, tapi kita tidak berjumpa dengan Natal itu sendiri. Makanya di sini perlu, di dalam momen Natal menjelang tahun baru ini, maka kita perlu menyambut Yesus itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita harus membuang segala sampah-sampah rohani dalam hidup kita. Di rumah kita tentu ada kantong sampah. Biasanya sampah itu nggak pernah itu bertahan lama. Setiap pagi, setiap sore sampah harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena memang sampah itu tidak punya tempat di rumah. Apalagi kalau kita barangnya baru potong ikan,
Kalau sampahnya itu dibuat dari pagi sampai sore, bau sekali, maka dia harus dibuang. Seperti itulah juga kita menyambut Yesus. Kita tidak boleh memendam yang namanya akar pahit, kita tidak boleh memendam namanya emosi, amarah, kecemburuan. Itu harus disingkirkan. Itulah sikap kita di dalam menyambut Natal atau menyambut Yesus dengan benar. Maka di sini ada 3 teladan yang perlu kita contoh. Contoh seperti Simeon, Hana. Mereka ini sudah lanjut usia, tetapi mereka dengan tekun, mereka dengan sungguh-sungguh menantikan Sang Mesias. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berkata, aku sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Aku aman untuk pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan Hana, di dalam dia menyambut Yesus, ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dengan sukacita, dia berbagi, dia bercerita, dia memberitakan Yesus itu kepada banyak orang. Para gembala, mereka datang, mereka meninggalkan kambing domba mereka di tengah malam untuk datang menyembah, untuk datang mereka bersujud, untuk menantikan atau menyambut kehadiran Yesus Sang Raja kita. Jadi di sini kita perlu di dalam momen Natal ini, bagaimana sikap hati kita menyambut Yesus itu. Mari kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan segala sesuatu dalam diri kita, dan kita tempatkan Yesus menjadi Raja. Yesus menjadi Raja berarti segala kehendaknya harus kita ikuti. Yesus menjadi Raja berarti kita tunduk, kita harus taat, kita harus sungguh-sungguh setia kepadanya. Di situ. Itu yang pertama, cara kita bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mari kita menyembah Yesus dengan benar. Dalam materi kita malam hari ini, renungan kita ini, saya ambil contoh itu orang Majus. Orang Majus ini dikatakan datang dari jauh. Mereka dikatakan datang dari timur. Tidak disebutkan jumlahnya berapa. Tetapi mereka sudah pasti bukan orang Yerusalem. Bahkan ada orang mengatakan mereka berjalan bermil-mil. Ribuan kilometer mereka berjalan kaki untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan dikatakan mereka menyembah. Kata menyembah di situ berarti mereka sujud, mereka tunduk di hadapan Yesus. Bahkan mereka bukan hanya tunduk secara fisik, tetapi mereka juga membawa emas, kemenyan, dan mur. Jadi dari sini kita belajar tentang menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, bukan hanya berbicara tentang posisi, bukan hanya berbicara tentang kata-kata atau sikap tubuh kita, tetapi lebih kepada hati yang menghormati, hati yang mengutamakan Tuhan lebih dari hal apapun dalam hidup kita. Jadi orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang menempatkan Yesus, orang yang mengutamakan Yesus lebih dari hal apapun dalam kehidupannya. Maka di sini kita harus belajar bagaimana kita mengatur waktu kita supaya kita bisa mengutamakan waktu kita untuk beribadah. Ada banyak orang menyediakan waktunya sisa-sisa untuk Tuhan. Tetapi seharusnya waktu untuk Tuhan itu harus disisihkan, kemudian yang lain sisanya baru untuk kita gunakan bagi kepentingan kita sendiri. Jadi saya katakan menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, itu bukan hanya sikap tentang duduk, berdiri, sujud, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita, benar-benar kita menghormati Yesus. Bahasa Yunaninya itu timao. Bagaimana kita benar-benar mengutamakan Tuhan lebih dari hal apapun dalam hidup ini. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah Yesus sudah menjadi orang yang paling berharga atau pribadi yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau iya, sejauh mana kita menyediakan waktu kita untuk menyembah Dia? Sejauh mana, sebanyak apa waktu yang kita gunakan untuk kita bersekutu dengan Yesus dalam tiap-tiap hari hidup kita? Bagaimana kita mencintai firman-Nya? Dan saya mau katakan, ketaatan kepada Tuhan adalah bagian dari penyembahan kita. Saya kasih contoh di sini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka menyembah Tuhan dengan benar, walaupun mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat.
Bahkan dia diancam akan dimasukkan ke gua singa, di mana singa sudah lapar. Tetapi mereka tetap menyembah Allah mereka, walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Artinya di sini bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah bagian dari penyembahan kita. Demikian juga dengan Yusuf di Mesir. Bagaimana Yusuf mempertahankan hidup kudus, walaupun Tante Potifar itu menggoda Yusuf dari hari ke hari untuk jatuh di dalam dosa. Yusuf tetap mempertahankan hidup kudus, walaupun akibatnya Yusuf masuk dalam penjara. Tetapi karena Yusuf masuk penjara karena kebenaran, di dalam penjara pun Tuhan hadir memberkati Yusuf. Sehingga di dalam penjara itu pun Yusuf menjadi berkat bagi orang-orang di dalam penjara. Bahkan seluruh tahanan-tahanan dalam penjara itu ada di dalam otoritas Yusuf. Dan dari penjara itulah Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 atau ketiga setelah raja dan ratu di kerajaan Mesir pada waktu itu. Di sini kita belajar tentang penyembahan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan itu artinya taat kepada Tuhan, walau konsekuensinya adalah nyawa kita sendiri. Dan itu dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini juga dialami oleh Yusuf di Mesir. Bahkan di dalam perjanjian baru, teladan iman kita yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh seumur hidupnya adalah Stefanus. Bagaimana Stefanus mati dirajam? Mati dirajam itu artinya dilempari dengan batu. Mulai dari batu yang kecil, dilempari terus, dilempari sampai mati. Itu yang dialami oleh Stefanus. Tetapi di dalam hemat saya membaca Alkitab, satu-satunya kata yang mengatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah adalah saat Stefanus mati dirajam. Selain itu dikatakan Yesus duduk. Tetapi saat Stefanus mati dirajam, dikatakan, maka berdirilah Yesus. Artinya, Yesus menyambut Stefanus yang benar-benar memberikan seluruh hidupnya untuk menyembah, taat, dan tunduk kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita di momen Natal ini. Yang berikut adalah menyerahkan total hidup ini kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23, Yesus adalah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, kapanpun, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, Allah menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Maka karena itu, di dalam berita Natal ini, untuk Yesus menjadi Raja di atas segala raja dalam hidup kita, maka kita butuh sikap. Kita menyerahkan total seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi, Immanuel ini mengingatkan kita jangan takut. Immanuel ini mengingatkan kita jangan khawatir. Immanuel ini mengingatkan kita jangan putus asa. Yang harus kita lakukan adalah mari kita menyerahkan total seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam tangan Yesus. Dan itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Maka di dalam tangan Yesus yang penuh kuasa itu, hidup kita aman. Hidup kita terlindungi, hidup kita dijagai dengan sempurna. Di sini kita perlu total menyerahkan hidup kita. Beberapa hari ini ada informasi terbaru tentang COVID. Kalau selama ini kita mendapatkan virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Hari ini berita terakhir, virus corona yang berasal dari Inggris, virus corona terbaru, sudah sampai di Singapura. Dan vaksin belum tahu kita kejelasannya seperti apa. Ini mengkhawatirkan bagi banyak orang. Tetapi saya mau katakan, Yesus adalah Immanuel. Artinya, di dalam Yesus menjadi Raja segala raja atas hidup kita, maka di sana ada penyertaan Tuhan bagi kita. Dalam kehadiran Yesus,
Nyatalah secara sempurna kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan bagi kita umatnya, bagi kita anak-anaknya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam menjadikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita menyambut Yesus dengan benar. Jangan ada kita menyimpan sampah-sampah rohani dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita menyembah Dia dengan benar, seperti orang Majus, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Yusuf, seperti Stefanus, yang menyerahkan kehidupannya total taat kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita meletakkan, mari kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ingatlah, tangan Tuhan itu tangan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan itu tangan yang sanggup melindungi kita. 1 kali 24 jam Dia ada untuk kita. Maka jangan sungkan, jangan ragu, jangan enggan untuk menyerahkan seluruh hidup kita total kepada Tuhan. Di dalam Dia ada perlindungan, di dalam Dia ada pengharapan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita. Immanuel, Allah menyertai kita sepanjang tahun ini, dan Allah yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2021. Apa yang telah Tuhan kerjakan di tahun 2020, saya percaya bahwa Dia juga akan mengerjakan di tahun 2021, bahkan dengan berkat-berkat yang lebih. Immanuel di 2020 adalah Immanuel yang sama di dalam 2021. Terpujilah Tuhan, ditinggikanlah namanya, biarlah kiranya berkat dari surga tercurah, memimpin, mengendalikan, dan menguasai hidup kita selama-lamanya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita.